Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara semuanya memiliki kerinduan yang sama dengan siapa? Sama dengan Tuhan, untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Maka pada situasi hari-hari ini, hendaklah manfaatkan kasih karunia Allah untuk saudara berdoa bersama keluarga, merenungkan firman Tuhan bersama dengan keluarga, dan menaikkan doa-doa syafaat saudara, terutama pada jam 21 setiap malam dan jam 5 pagi setiap harinya, untuk bersama dengan keluarga menaikkan doa syafaat kita bagi dunia, bagi gereja Tuhan, bagi negeri dan bangsa ini. Ini merupakan upaya Tuhan untuk mengubah cara hidup kita yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara. Percayalah, Tuhan senantiasa hadir di setiap rumah tangga saudara. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita mengikuti ibadah secara online. Saya percaya ada beberapa hal yang mungkin kita perlu siapkan untuk kita bisa mengikuti ibadah secara online, karena yang pasti itu berbeda dengan ketika kita mengikuti ibadah secara fisik atau datang ke tempat-tempat atau gedung-gedung pertemuan. Dan saya percaya itu tidak mengurangi keseriusan kita, kekusukan kita dalam menyembah dan memuji Tuhan. Nah, karena itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah siap diri dan siap hati. Artinya apa? Siap diri, pastikan diri kita siap. Pastikan kita juga dalam keadaan baik, ya, berpakaian yang baik, yang sopan, dan kita juga siapkan hati kita. Pastikan anak-anak kita juga sudah disiapkan mengikuti ibadah ya melalui ibadah streaming atau ibadah online. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah ikut bernyanyi, ikut memuji Tuhan. Kita tidak sedang menonton konser, kita tidak sedang menonton pertunjukan, kita sedang memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama, mengikuti liturgi yang ada dari awal, tengah, sampai akhirnya. Dan yang ketiga, merenungkan firman bersama-sama, membaca, merenungkan, mengikuti khotbah secara khusyuk, secara serius bersama-sama. Kalau memang saudara biasa catat khotbah yang disampaikan oleh hambanya, sehingga ketika saudara selesai, saudara punya waktu untuk dapat merenungkan dan mendiskusikannya dengan anggota keluarga kita. Dan yang terakhir, pastikan kita berdoa bersama-sama dengan anggota keluarga kita, berdoa syafaat, berdoa bagi bangsa dan negara, dan juga berdoa bagi situasi dan kondisi yang ada. Saya percaya ketika kita berdoa, kita sedang menyelaraskan hati kita dengan Tuhan. Kita sedang menyelidiki apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya melalui apa yang kita kerjakan hari-hari ini di rumah masing-masing, Tuhan berkata-kata, Tuhan bekerja dan memberi kepada kita roh pengenalan akan Dia lebih lagi. Dan saya percaya pada ujungnya kita akan melihat ada sebuah proses yang Tuhan sedang kerjakan, dan saudara dan saya akan ditemukan tak bercacat dan tak bercela, serupa dengan gambaran anaknya. Selamat mengikuti ibadah online dimanapun saudara berada. Saya percaya Tuhan Yesus dipermuliakan.
Ratusan masa yang mengatasnamakan hiburan Dua dari 8 unit kendaraan milik polisi dibakar massa. Kebijakan tersebut diambil sebagai langkah untuk mencegah tersebarnya virus corona. Perjalanan hidup saya mengajarkan kepada saya dan keluarga saya untuk selalu optimis dalam menghadapi semua masalah, selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaranmu, pancarkan terang kemuliaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Indonesia, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas
atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Shalom jemaat Tuhan dimanapun jemaat Tuhan berada. Bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Mari sediakan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita bersorak-sorai memuji namanya yang kudus. Karena pertolongan kita hanya datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah gagal dalam melaksanakan janjinya. Dan ibadah ini kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima lawatan Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di rumah maupun siaran streaming dapat ditangkap dimanapun berada. Mari bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa beribadah walaupun kita di rumah, saya percaya hadirat Tuhan akan memenuhi setiap rumah kita saat ini. Mari percayalah bahwa ketika kita mempersembahkan korban syukur kepada Allah, itu berarti kita sedang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Allah yang suci, Maha mulia, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun nyanyikan. Bapa yang kekal, Maha kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang di rumah, mari naikkan pujian ini bersama. Allah yang suci, hadirkan Allah dalam rumah kita. Dia Allah yang layak disanjung, disembah. Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi
pun nyanyikan apa yang kekal, Maha Kuasa, Kau disanjung sembah selamanya, surga bumi pun serukan. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau yang layak, Engkau yang layak terima pujian. Kami umat-Mu menyembah, sujud di hadapan-Mu. Sebab Kau Allah yang hidup, kerajaan-Mu kekal. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Kaulah Tuhan atas bangsa kami. Kaulah Allah yang layak disembah. Surga bumi sujud menyembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kira bara 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 bara. Hadirat-Mu memenuhi atmosfer Indonesia saat ini. Kuasa-Mu memenuhi bumi kami Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Niaga sampai Pulau Rote. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi kami Indonesia seperti di surga. Biar hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kota-kota, di tengah-tengah desa-desa, di tengah-tengah pelosok-pelosok. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari buka kedua tangan kita bersama-sama. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Betapa hati kami limpah dengan syukur. Sampai detik ini kuasa-Mu atas bangsa kami.
keluarga kita saat ini. Mari katakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari sekali lagi kita katakan haleluya. Haleluya. Yes. Yang di rumah bisa bertepuk tangan bersama-sama. Yang mendengarkan siaran radio Sejahtera FM 107,3 bersama-sama memuji Tuhan. Yes, hadirat Allah, sukacita Allah yang melampaui segala akal memenuhi hati kita saat ini. Amin. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Amin. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertanya, Tuhan kan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, berembun di pandangan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. You are great. Haleluya. Kami memuji-muji-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah pelukis cakrawala yang merangkai jagat raya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan berkata, Tuhan kan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, berembun di pandangan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. Karena kita telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan di hadapannya. Inilah saatnya bagi Indonesia, kesembuhan pasti terjadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindukan kuasa
kita. Sebab hanya satu nama yang layak ditinggikan. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Mari Tuhan serukan namanya. Dahsyat Engkau Tuhan bagi kami, kekal selama-lamanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya. Amin. Dengan kuasa namanya. Mari bangkit umat Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Namamu di atas segala-galanya bagi kami Tuhan. Namamu berkuasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis kemenang, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Nama Yesus. Dahsyat Engkau Tuhan. Selama-lamanya Engkau dahsyat bagi kami. Kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kata bersama sekali lagi. Nama Yesus, menara yang semua bertepuk tangan. Haleluya. Kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas. Sekali lagi umat Tuhan serukan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Engkau di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Segala sorak-sorai bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau di atas segalanya bagi kami. Namamu berkuasa lebih dari apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan, di tengah badai dunia yang boleh mengguncang kami pada saat ini, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan atas kami tidak pernah gagal. Penyertaan Tuhan selalu sempurna bagi kami. Kau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Tangan-Mu selalu menuntun kami melewati setiap badai kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Firman-Mu mengatakan bahwa kami ditentukan untuk menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan.
di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-sama naikkan pujian ini. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Engkau Allah yang selalu bersama-sama kami. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kami percaya Tuhan, bersamamu kami akan lewati segala pada hidup kami. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Sekali lagi, mari kita angkat tangan kita, tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Bersamamu Bapa,
lewati setiap badai hidup kami. Ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Amin Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Kiranya kasih karunia Allah yang telah dilimpahkannya kepada kita akan semakin nyata di hari-hari yang sedang kita jalani ini. Maka sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, saya tetap akan lebih dahulu mengajak kita berdoa, khususnya untuk situasi kondisi bangsa dan negara, bahkan situasi dunia yang saat ini boleh saya katakan dengan tanda petik mencekam. Karena tantangannya adalah bukan sekedar soal kelaparan, makan atau tidak makan, tapi masalahnya adalah selamat atau tidak selamat, mati atau hidup. Maka mari kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, tetap kita dasarkan fellowship kita, persekutuan kita, ibadah kita melalui streaming ini juga kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Bapa dalam surga, dengan hati yang limpah syukur, kami perhadapkan diri kami di hadapan-Mu melalui ibadah streaming ini. Dengan seluruh umat-Mu yang saat ini bersama-sama dengan hamba-Mu ini, untuk memperhadapkan diri kami beribadah kepada-Mu. Untuk kami memuji, menyembah, mengagungkan nama Tuhan, mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki. Karena ketika kami mempersembahkan syukur sebagai korban, Engkau menyatakan bahwa kami semua sedang memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan mendengar seru doa kami. Ya Tuhan, pulihkanlah negeri bangsa kami. Pulihkanlah gereja-Mu. Pulihkanlah yang nyatakan kuasa-Mu bagi umat manusia di dunia saat ini Tuhan. Apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau maksudkan dengan wabah yang sedang menjangkit dunia ini Tuhan. Supaya sungguh-sungguh melalui peristiwa ini akan banyak orang yang belum mengenal Engkau menjadi mengenal Engkau. Supaya setiap orang yang menolak Engkau Tuhan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Agar setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi kami berdoa ya Tuhan bagi pemerintahan kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat dalam mengantisipasi wabah yang sedang terjadi saat ini. Kepada Presiden, Wakil Presiden dan seluruh menteri, para pejabat pemerintahan yang mengambil keputusan yang dipercayakan oleh Tuhan, oleh rakyat ini untuk memerintah kami. Supaya sungguh keputusan kebijakan yang mereka ambil adalah kebijakan yang tepat, sesuai dengan rencana Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga bangsa. Demikian juga pemimpin-pemimpin dunia ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat, supaya sungguh-sungguh melalui peristiwa yang sedang terjadi hari-hari ini, tidak ada orang yang berani bermegah, yang dengan
angkuh, dengan congkak, dengan sombongnya Tuhan, menjalani kehidupan mereka. Semua kami saat ini harus menundukkan diri. Demikianlah pengharapan kami kepada pemimpin bangsa di seluruh dunia ini Tuhan. Supaya Allah saja yang ditinggikan, diagungkan. Dan kami percaya pemulihan akan segera terjadi. Yang membawa lebih banyak lagi orang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang sampai dengan hari ini Tuhan tetap memelihara kami. Mencukupi segala kebutuhan kami. Tetap mengalirkan damai sejahtera bagi kami. Sekeluarga terpelihara, dijagai, digembalakan oleh Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami saat ini Tuhan. Supaya sungguh kami semakin mengenal-Mu, semakin mengasihi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, saya sengaja masih memakai masker ini. Untuk mengingatkan kita sekalian, supaya kita mengambil langkah waspada. Kemana saja sudah pergi, ke apapun pekerjaan yang sedang kau lakukan, apalagi itu di luar rumah, pakailah masker ini. Saudara yang dikasih Tuhan, karena sikap waspada berjaga-jaga itu jugalah yang diajarkan oleh Tuhan kita. Supaya sungguh bukan saja berjaga, berwaspada hanya untuk hal-hal yang besar. Tapi kita dikehendakinya supaya berwaspada dan berjaga-jaga untuk perkara-perkara yang kecil. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya ingin melanjutkan khotbah saya tentang Keluaran pasal 12. Namun saya akan bagikan saat ini bagian yang ketiga, yaitu ayat 43 sampai dengan 51. Bagian kedua nanti akan saya singgung sedikit-sedikit, karena bagian kedua itu isinya adalah tentang terjadinya tulah yang ke-10. Di mana ketika itu anak sulung di negeri Mesir menjadi mati. Saudara yang kasih Tuhan. Namun tetap apa yang diperingatkan oleh Tuhan dalam ketetapannya, bangsa Israel yang tinggal di tanah Goshen, mereka semua diluputkan. Namun di pasal yang kedua ini juga berisi tentang perintah dari Tuhan. Ketika terjadi kematian di mana-mana, maka datanglah firman Tuhan itu kepada Musa dan Harun untuk memberikan perintah kepada bangsa Israel supaya keluar dan membawa semua ternak-ternaknya meninggalkan Mesir, mulai berjalan menuju ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, inilah firman pada bagian ketiga ayat 43 sampai 51. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, inilah ketetapan mengenai Paskah. Tidak seorang pun dari bangsa asing boleh memakannya. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Tetapi tidak seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Seluruh orang Israel berbuat demikian, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan
menyimpan dalam hati, merenungkan siang dan malam, terlebih tentu melakukannya. Saudara, khotbah saya sebelumnya dalam bagian pertama adalah bagaimana persiapan kita ketika kita hendak merayakan Paskah. Khususnya Paskah 2020 yang akan kita peringati pada bulan depan, April, tanggal 10 April yang akan datang, dan puncaknya pada hari Minggu, yaitu tentang ibadah kebangkitan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian kedua ini, saya akan berbagi tentang satu perkara yang harus menjadi perhatian kita semuanya. Temanya adalah perbedaan orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Sengaja saya tidak tambahkan kata Allah di sana, yang artinya akan memisahkan antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah, yaitu kepada berhala-berhala. Yang Tuhan taruh dalam hati saya adalah perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Keduanya itu adalah mengaku sebagai orang percaya. Maka saya awali dengan pembacaan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Bahkan kemudian Tuhan menempatkan saya sebagai seorang gembala yang menggembalakan umat kepunyaannya. Dan syukur kepada Tuhan, saya tidak bekerja sendiri. Ada bagian-bagian yang sudah dipegang, dilakukan oleh banyak hamba-hamba Tuhan dalam gereja kita, DSCM, Diaspora Sejahtera Caring Ministry. Adakah mereka yang bekerja, yang melaksanakan tugas di pastoral, di misi, diakonia, praise and worship, kemudian MK, Misbah Keluarga, demikian juga yang multimedia, bahkan pengajaran. Ada banyak hamba-hamba Tuhan menemani saya, bersama dengan saya untuk melayani saudara. Lebih-lebih lagi bukan saja mereka yang sudah saya sebutkan, sekarang kita sudah memiliki seorang wakil gembala yang diurapi oleh Tuhan, yang melakukan tugasnya sebagaimana yang Tuhan arahkan, yang Tuhan tetapkan baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya seorang gembala, wakil gembala, dan juga mereka yang bertugas dalam struktur organisasi sebagai ketua bidang, mereka semua pejabat gereja, staf gembala, diakon, diakones, siapapun mereka, adalah orang-orang yang diberikan tugas tanggung jawab untuk menggembalakan umat kepunyaannya. Jadi ini perlu saya tekankan kepada kita dalam kesempatan berbahagia ini. Jadi seperti sekarang ini, mungkin saat saudara saat ini berada di rumah, maka kami bersama dengan hamba-hamba Tuhan mempersiapkan untuk dapat disiarkannya ibadah streaming untuk menggembalakan saudara. Untuk tetap saudara berada sebagai umat kepunyaan Allah yang digembalakan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terus terang bukan berlebih, kami melakukannya dengan sadar. Kami melakukannya dengan penuh kasih. Karena satu perkara yang harus kami ketahui, yang harus kami pastikan adalah bahwa setiap saudara dimanapun saat ini sudah berada, sudah tetap dalam penggembalaan Tuhan. Yang artinya masih mau dengar-dengaran akan perkataan Tuhan. Yang masih mau dengar-dengar dan memperhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah yang disampaikannya oleh Tuhan pada hari ini. Dan memastikan bahwa saudara semuanya bukan sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku firman Allah. Demikianlah umat Tuhan yang digembalakan oleh Tuhan. Yang tetap ada dalam penggembalaan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, terlebih
Saat ini ketika dunia, ketika Indonesia dalam serangan wabah COVID-19 yang merumahkan semua orang, merumahkan banyak orang, dan saya katakan bisa jadi 90% saat ini orang ada di rumah. Bahkan yang di rumah bukan soal mereka yang berbisnis, yang bekerja, tetapi termasuk saya sebagai hamba-hamba Tuhan pun harus berada di rumah. Demikian juga saudara saat ini. Tetapi untuk soal ibadah, mari kita sungguh-sungguh tempatkan dan beri waktu kepada Tuhan untuk beracara, untuk tetap menggembalakan saudara dan saya melalui ibadah streaming ini. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Maka saya arahkan sekarang kembali kepada pembacaan kita. Beribadah atau tidak beribadah. Padahal keduanya mengaku sebagai orang percaya. Saya kemudian diingatkan lagi firman Tuhan dalam ayat ke-14 dari kitab Maleakhi. Bisa jadi banyak orang yang mengaku percaya tetapi menghitung-hitung apa untungnya saya beribadah. Kamu berkata pada ayat 14, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya? Dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Apa untungnya? Terlebih beribadah ditambah dengan melakukan ya dan memelihara apa yang harus dilakukan terhadap Tuhan. Apakah pujian, apakah itu penyembahan, apakah itu ibadah, apakah persembahan, apakah doa-doa dan lain sebagainya. Apa untungnya? Saudara yang kasih Tuhan, inilah saatnya kita ngukur, inilah saatnya kita introspeksi, inilah saatnya kita menguji hati kita, kualitas bangunan yang seringkali saya perkatakan dalam berbagai kesempatan. Pentingnya kualitas bangunan kita teruji. Terujinya bukan hanya sekedar karena ada datang yang namanya wabah COVID-19. Tapi masalahnya adalah bisa jadi kita ini adalah bebas, kita tidak terwabah, kita tidak terjangkit. Tapi masalahnya yang saya maksud teruji adalah pada saat situasi seperti ini, adakah saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan? Ini yang lebih penting. Karena apa? Firman Tuhan mengingatkan juga kepada saya dan saudara tentang firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Tadi saya memberikan perbandingan antara orang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Padahal keduanya adalah mengaku sebagai orang Kristen, umat Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tentu ada perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Antara orang yang beribadah yang melakukan firman Tuhan. Yang menundukkan diri pada otoritas. Yang sungguh-sungguh mau dengar akan firman. Dan mencari perkara di atas. Memikirkan perkara-perkara di atas. Beribadah untuk kita semua dibentuk untuk menjadi saksi dan alat Tuhan. Dibanding dengan mereka yang percaya kepada Tuhan. Percaya sebagai orang Kristen tapi tidak beribadah. Tidak mau dengar firman, tidak membaca firman, tidak merenungkan firman, apalagi melakukan firman. Tidak berdoa, tidak datang beribadah pada hari Minggu. Dan tidak beribadah pada hari-hari yang ditetapkan oleh gereja. Tidak juga menjadi berkat bagi orang lain, tidak menjadi saksi bagi orang lain. Inilah waktunya. Penghakiman dikatakan dimulai dari rumah Tuhan. Ayat 17, 1 Petrus 4. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya? Dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah. Saudara, kalau saja yang berada dalam rumah Tuhan disebutkan sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, hampir-hampir saja tidak diselamatkan.
apalagi mereka yang berdosa, apalagi yang mereka menentang Allah, apalagi mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya tidak lagi lebih jauh ke sana, tapi kembali kepada beribadah dan tidak beribadah. Maka sekarang arahkan pada pembacaan dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang 43 sampai dengan 51 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah sampaikan beribadah dan tidak beribadah, karena akan terjadi penghakiman yang luar biasa yang dimulai dari rumah Tuhan. Maka kembali pada Keluaran 12 ini, lanjutan dari khotbah saya yang sebelumnya ini. Yaitu bagian ketiga ini adalah, saudara dan saya pertama, pastikan bahwa saudara adalah umat pilihan. Saudara dan saya adalah umat Tuhan, umat pilihan. Di mana saudara dan saya adalah orang-orang yang dikhususkan, yang sudah berada di tanah Goshen, yang mendengar suara Tuhan melalui hambanya Musa dan Harun. Saya ulangi, nomor 1, pastikan bahwa saudara adalah umat pilihan Tuhan. Yaitu saudara yang percaya kepada Allah, yang mau mendengarkan suara Tuhan, perintah Tuhan, yang disampaikan Tuhan melalui hambanya Musa dan Harun, yang tinggal di tanah Goshen, yang melakukan ketetapan-ketetapan ketika Tuhan memerintahkan kita harus tinggal di rumah, ya tinggal di rumah. Terlebih adalah bagi saudara dan saya melakukan apa saja yang diperintahkan Tuhan kepada saudara dan saya. Saudara yang kasih Tuhan, sebab ini keselamatan atau mereka yang berhak akan tinggal di tanah perjanjian, yang akan dipimpin keluar oleh Tuhan sendiri dalam pimpinan tiang awan dan tiang api, adalah dipastikan adalah umat pilihan. Umat pilihan. Bahkan demikian juga yang makan daging, yang mengikuti perayaan Paskah, yang mengikuti Paskah, dikatakan dengan jelas dipastikan hanya untuk umat pilihan. Bagi saudara dan saya yang sudah katakan menjadi percaya dan sudah mengikuti berulang kali perayaan Paskah, pastikan bahwa saudara dan saya telah menangkap nilai-nilai Paskah yang beroleh kasih karunia Tuhan, yang memanfaatkan kasih karunia Allah sebagai umat pilihan Allah, yang suka datang mendekat kepada Tuhan, yang mau hati melekat kepada Tuhan, yang mau dengarkan perkataan-perkataan Tuhan dan suka merenungkan dan suka melakukan. Saya menjelaskan tentang kepastian sebagai umat Tuhan yang mau diproses, dibentuk untuk menjadi serupa dengan gambarannya, yang dibentuk untuk menjadi saksi Tuhan, yang dibentuk untuk menjadi alat Tuhan. Itulah mereka semua yang menyebut dirinya sebagai umat pilihan Tuhan. Yang berjalan pada jalan Tuhan, yang berjalan pada jalan kesempurnaannya, yang berjalan pada jalan menuju kepada keserupaannya. Tidak punya kepentingan-kepentingan lain. Tidak punya kepentingan-kepentingan yang tersimpan, terselip dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita. Termasuk ketika saudara memimpin atau melakukan tugas-tugas dalam pekerjaan, dalam bisnis apapun. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Itulah umat pilihan Allah. Bagian terakhir tadi saya sebutkan adalah dari Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Itulah umat pilihan. Dipastikan dalam Keluaran pasal 12, 43-51, dikhususkan hanya bagi umat pilihan. Catat dengan baik akan hal ini. Namun masuk pada poin yang kedua, adakah Tuhan yang tidak adil? Tuhan tidak menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang mengasihi umat manusia. Ternyata tidaklah demikian. Bagian kedua, ternyata saya baca kembali ayat ini 44 dan 45. Seorang budak belian barulah boleh memakannya setelah engkau menyunat dia. Orang pendatang dan orang upahan tidak boleh memakannya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan.
Segenap jemaah Israel haruslah merayakannya. Tetapi perhatikan ayat 48. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama-sama dengan dia wajiblah disunat. Barulah ia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli. Siapa mereka yang dimaksudkan? Bukan soal sunat lahiriah lagi, tapi sunat hati. Seorang yang percaya yang telah lahir baru. Bahkan saudara dan saya dikatakan tadi dengan jelas supaya mau berbagi kepada seorang budak, orang upahan yang bekerja padamu dan seterusnya. Boleh, asalkan dia disunat. Bagi saudara dan saya tetap bisa jadi berkat. Paskah ini juga bisa menjadi berkat bagi mereka. Keselamatan ini juga bisa menjadi berkat bagi mereka. Karena melalui kehidupan saudara dan saya menyediakan diri sebagai saksi, sebagai alat Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi mereka. Dengan syarat yang sama, yaitu lahir baru. Sunat lahiriah tidak berlaku lagi, tapi sunat hatilah yang berlaku. Roma pasal 10 ayat 10 berkata, dengan hati aku percaya, dengan mulut aku mengaku, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, ini hal yang sungguh harus kita mengerti dan lebih lagi pada bagian berikutnya adalah, bahwa ternyata ketika orang budak, orang asing dan siapapun mereka itu tadi, yang tidak termasuk bilangan sebagai bangsa Israel telah menjadi orang-orang yang juga boleh merayakan. Mereka semua adalah baik asli maupun asing, ternyata dinyatakan dalam kedudukan yang sama. Saya baca ayat 49. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Kedudukannya sama. Saya mengatakan pada bagian ini, kita menjadi orang percaya adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya. Tetapi dengan kriteria yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Ukurannya bukan karena lamanya kita menjadi orang Kristen. Ukurannya bukan kita lama sudah melayani Tuhan. Tapi adakah kita adalah orang yang lahir baru? Adakah kita adalah orang-orang yang sudah menanggalkan cara hidup yang lama dan telah mengenakan ciptaan yang baru? Melakukan segala sesuatu dengan cara dan yang baru, mindset yang baru, hati yang baru, demikian juga menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi saudara dan saya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, inilah sesungguhnya yang Tuhan kehendaki, mempersiapkan diri dalam Paskah 2020 April bulan depan. Yaitu memastikan diri saudara dan saya sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah. Bukan sekedar lagi sebagai orang yang percaya. Tapi beribadah, mengiring Tuhan, mengikuti Tuhan, melakukan firman Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Bahkan merelakan diri untuk mengalami proses pembaruan. Menjadikan kita manusia baru. Di mana tidak ada lagi kepentingan-kepentingan pribadi yang tersisip dalam hati dan pikiran kita. Tetapi semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian terakhir yang saya sampaikan tadi adalah ada pada kedudukan yang sama. Maka pada situasi kondisi seperti ini, firman Tuhan pernah mengingatkan kita. Bisa jadi orang yang baru bertobat dipakai Tuhan luar biasa. Orang yang baru mengenal Tuhan, ya, sudah sungguh-sungguh dalam ibadahnya dan sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena ada firman dalam Injil Matius dengan jelas dikatakan bahwa yang terbelakang bisa menjadi yang terdahulu. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita ingat semua ini. Dalam kesempatan situasi kondisi bangsa, kondisi dunia yang sedang dilawat oleh yang namanya wabah COVID-19 ini. Virus Corona. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, lebih jauh
Saya ingin katakan bahwa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan yang pasti akan keluar dari Mesir dan mengiring Tuhan adalah orang-orang yang mau mendengarkan suara Tuhan yang disampaikan oleh kedua hambanya, Musa dan Harun. Bagian berikutnya adalah orang-orang yang menyatakan diri tunduk pada otoritas. Di sana dikatakan bahwa Musa dan Harun yang sudah ditetapkan untuk menjadi contoh, menjadi teladan pada ayat 50. Dan seluruh orang Israel berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Ini yang harus saya pastikan untuk setiap kita. Saya menyampaikan hal ini bukan berlebihan. Saya menyampaikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab saya sendiri adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang gembala, tapi juga harus menempatkan diri tunduk pada pimpinan di atas saya. Di atas saya ada yang namanya pimpinan-pimpinan yang ada di Sinode, di BPH, Badan Pengurus Harian Gereja Bethel Indonesia. Sekalipun saat ini saya menjadi Ketua Badan Pekerja Daerah Kota Surabaya. Tapi saya juga mengambil keputusan untuk tunduk pada otoritas itu. Tunduk pada otoritas yang pertama adalah pada pemimpin rohani. Tunduk pada otoritas pada bagian kedua adalah tunduk pada pemimpin negara, pemerintah. Berulang kali saya diundang untuk melakukan koordinasi dalam rangka antisipasi virus corona ini. Apakah saya menganggap, tidak perlu karena sudah punya iman. Saya dipanggil ke Gerahadi, saya dipanggil beberapa hari yang lalu ke Polda untuk lakukan koordinasi. Saya tunduk. Saya katakan gereja tunduk Pak. Apa saja yang dianjurkan, ditetapkan oleh pemerintah, kami lakukan. Tidak beribadah secara massal, kita lakukan. Kami lakukan ibadah melalui streaming, online, dan seterusnya. Tidak ada kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak orang, kami sudah lakukan Pak. Tapi saudaraku, tidak cukup dalam satu sisi tunduk pada otoritas, penundukan diri pada otoritas, hanya pada pemerintah, tapi juga kepada pemimpin rohani. Tidak cukup kita akan tunduk pada pemimpin rohani, tetapi kita tidak tunduk pada pemimpin pemerintah. Saudara yang kasih Tuhan, ini hal yang penting. Membuktikan kita pada orang-orang yang sungguh telah dipilih oleh Tuhan. Jadi tunduk pada otoritas pemerintah maupun pemimpin rohani atau gereja. Ini hal yang sungguh-sungguh harus kita pahami bersama. Hendaklah ini menjadi pembelajaran buat kita. Setelah sebentar, percayalah, setelah sebentar yang namanya wabah ini akan sirna. Jangan jalani kehidupan saudara seperti cara yang lama. Sebelum ada virus corona. Saudara yang kasih Tuhan, tunduk pada otoritas menunjukkan bahwa kita memiliki kerendahan hati yang luar biasa. Ingat, yang dimaksud tunduk pada otoritas itu bukan berarti semata-mata tunduk pada seseorang. Si A, si B, namanya si A, si B atau siapapun mereka. Tapi saya katakan tunduk pada otoritas. Siapapun orang itu, tapi orang itu sedang memegang otoritas. Kita harus tunduk. Mungkin orang yang pegang otoritas muda, masih lebih muda daripada kita. Kita mesti tunduk. Tunduk kita pada otoritasnya. Ini yang coba perlu kita renungkan pada hari-hari ini. Seperti siapapun yang menjadi presiden hari ini. Adakah kita lebih tua atau adakah kita merasa lebih pantas untuk jadi presiden. Tapi yang nyata yang menjadi presiden setelah ditunjuk adalah Insinyur Joko Widodo. Yang kita harus doakan terus menerus beliau. Apalagi dalam situasi seperti ini. Telah kehilangan ibunya yang tercinta. Ya, Ibu Noto yang telah berpulang kemarin. Kita mesti doakan, kita mesti nyatakan penundukan diri kita kepadanya. Sehingga dengan demikian kita akan dapat membuktikan dengan tidak ada tekanan, tidak ada paksaan untuk melakukan
yang tunduk pada otoritas untuk melakukan ketetapan-ketetapan. Kalau di pemerintahan kita melakukan apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau di gereja, apa yang dikatakan oleh pemimpin gereja itu. Kita lakukan tanpa paksaan. Dengan kesadaran penuh, kerelaan hati, ketulusan. Untuk kita melakukannya. Saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena dengan demikian, saudara dan saya tunduk pada ketetapan Allah. Tunduk pada kebenaran, tunduk pada firman Allah. Inilah yang sedang Tuhan cari pada hari-hari. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya sesuatu yang luar biasa. Ketika semuanya umat pilihan tadi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ayat 51. Di sana dikatakan, dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Saudara yang kasih Tuhan, 430 tahun bangsa Israel tinggal di Mesir. Jangan melihat 430-nya. Tapi lihatlah, apapun janji Allah, itulah janji yang digenapi oleh Tuhan. Itulah firman yang digenapi oleh Tuhan. Jangan terpaku kepada soal lamanya, ya, yang namanya penggenapan janji itu yang saya sebut di sana adalah 430 tahun. Saya baca pada ayat 40-41, lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga, keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Catat dengan baik, apapun janji Allah pasti digenapi. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang saya bisa bagikan untuk saudara sebagai tugas, kewajiban sebagai hamba Tuhan, beserta dengan seluruh kru, beserta dengan seluruh staf gembala, saya dan wakil gembala dan seluruh pejabat-pejabat gereja ini memberkati saudara. Mendorong setiap saudara untuk sungguh-sungguh memastikan saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Supaya menjadi nyata bahwa saudara adalah termasuk orang yang beribadah kepada Allah. Orang yang beribadah. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi tidak beribadah. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Kita berdoa. Bapa di surga, bersama dengan seluruh umat-Mu yang menyaksikan streaming ini. Pandanglah kami dan dengarkanlah permohonan kami Tuhan. Kami sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan-Mu. Dan belajar lagi Tuhan untuk membuka kedua belah tangan kami. Sebagai tanda bahwa kami menaruh harap kepada-Mu. Dan mengangkat wajah kami ke atas untuk menantikan penggenapan janji-Mu. Untuk terjadinya pemulihan negeri dan bangsa kami, gereja-Mu. Dan bahkan bagi seluruh umat manusia di dunia. Dengan satu, nyatakanlah pribadi-Mu di tengah situasi kondisi ini Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Khususnya bagi gereja-Mu, bagi umat pilihan-Mu. Dan ajarlah kami untuk memastikan diri kami sebagai umat pilihan-Mu Tuhan. Yang berhak menerima penggenapan janji Allah. Dengan kriteria kami adalah orang-orang yang termasuk yang percaya kepada-Mu dan beribadah kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Mohon penyertaan pemeliharaan Tuhan atas kami, atas umat-Mu Tuhan. Dan beserta dengan anggota keluarga mereka, yang dekat maupun yang jauh. Maka saudaraku yang kasih Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Karena saat-saat seperti ini, kita sedang menjalani ujian. Pastikan saudara semuanya lulus, dengan bersuka cita, berjingkrak-jingkrak untuk kita menyambut kemenangan. Tapi bukan hanya sekedar bebas dari virus, tapi kemenangan sebagai manusia rohani yang ternyata mendapati kehidupan saya dan saudara, hidup yang berkenan di hadapannya. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh umat-Mu ini, berkat-Mu atas seluruh rumah tangga mereka. Berkati ekonomi mereka, berkati pekerjaan usahanya. Berkati dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus. Amin.
Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya melalui ibadah streaming. Percayalah, nanti saya akan hadir hari Jumat tanggal 10 April. Atau kalau ada kesempatan yang sebelumnya, saya juga akan hadir untuk menjumpai saudara melalui online, melalui streaming. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari siapkan hati kita untuk menaikkan doa syafaat. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi bangsa ini Tuhan kami berdiri. Kami berdoa menaikkan permohonan kami Bapa. Karena kami terlalu percaya Tuhan. Engkau selalu mendengar isi doa kami. Engkau selalu mendengar seruan hati kami. Sebab kami yakin Tuhan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami bersatu hati untuk ketaatan masyarakat terhadap anjuran pemerintah dalam pencegahan COVID-19. Biar Engkau memberikan ketundukan diri setiap masyarakat yang ada. Tidak ada yang merasa sehat, tidak ada yang merasa kuat. Biarlah semua itu kami tunduk dengan otoritas di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk para tenaga kesehatan yang sedang berjuang. Kiranya Tuhan melindungi, bahkan Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Tuhan jagai mereka. Kami percaya Tuhan setiap apapun yang mereka lakukan, Tuhan sudah mempertimbangkannya. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, kiranya Engkau memberikan kekuatan, ketabahan dan penghiburan kepada Presiden kami Tuhan. Hikmat, marifat, roh yang takut akan Tuhan, turun atas hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya melalui hamba-Mu ini Tuhan, Engkau membawa kami keluar melewati wabah corona ini Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah kedaulatan-Mu Tuhan. Sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau sanggup memulihkan bangsa kami. Bahkan Engkau sanggup menyembuhkan sakit penyakit dari bangsa kami Tuhan. Biarlah mulai peristiwa ini terjadi hujan pertobatan. Terjadi pemulihan Bapa. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk gereja kami, gereja diaspora sejahtera yang ada di Malang maupun di cabang-cabang. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, wakil gembala sidang, para pejabat, para gembala-gembala di SCM yang ada di cabang-cabang, para staf gembala, mereka yang terlibat aktif dalam pelayanan di tempat ini. Biarlah melalui peristiwa ini, roh kami semakin dipertajam untuk mendengar suara-Mu dan mengerti tanda-tanda zaman Tuhan. Biarlah kerohanian kami, iman kami semakin bertumbuh, tidak menjadi khawatir, tidak menjadi remah Tuhan.
Kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang menonton streaming ini dimanapun mereka berada. Kami berdoa secara khusus untuk perekonomian mereka Bapa. Kiranya Engkau memberkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Sekalipun di saat yang seperti ini, sekalipun mungkin kami melihat ekonomi kami lesu Bapa, tapi tangan kami tidak pernah berhenti berharap kepadamu. Sebab Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkau sanggup membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan. Bahkan Engkau memberkati kami secara berlimpah-limpah. Jangan ada rasa khawatir dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau sumber berkat kami Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang sakit. Apapun sakit penyakit mereka. Juga kami berdoa untuk siapapun yang sakit saat ini Tuhan. Kiranya oleh bilur-bilur Yesus Engkau sanggup memulihkan, menyembuhkannya. Sebab di dalam nama-Mu ada kuasa Tuhan. Di dalam nama-Mu ada kesembuhan Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang mempunyai persoalan, apapun persoalan mereka. Kiranya Engkau memulihkan hidup mereka. Biarlah melalui apa yang kami alami, kami melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu ada dan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk NICC, untuk progres-progres yang ada. Kami bersyukur Tuhan buat persembahan-persembahan yang kami terima untuk NICC. Kami percaya Tuhan NICC pasti jadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami yang akan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan ucapan syukur dapat melalui bank account yang sudah tertera di setelah acara ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Buka kedua tangan saudara, mari siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati keluargamu yang jauh dan yang dekat. Diberkati usaha pekerjaanmu. Diberkati ibadah dan pelayananmu. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Biar sukacita Allah, damai sejahtera Allah turun ke tengah-tengah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.